Puji Tuhan, selamat pagi. Biarlah kita siapkan hati, pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami bersyukur kalau di mana pada pagi hari ini kembali kami ya Tuhan datang di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami akan segera ya Tuhan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemenang. Dan saatnya kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Makasih Tuhan. Biarlah pujian ini kita katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk kami bisa memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di setiap pujian kami Tuhan ada kuasa Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga tidak tahu Tuhan, mungkin jemaat yang lain Tuhan atau orang di sekitar kami Tuhan, mereka mempunyai masalah apapun Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau adalah Allah sumber jawaban dalam hidup kami. Engkau akan membukakan jalan yang terbaik Tuhan setiap permasalahan kami. Dan kami Tuhan, mungkin ada yang sakit Tuhan, Engkau pasti akan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layakkanlah kami sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu yang diberitakan Tuhan bermeterai dalam hidup kami dan kami dapat lakukan Tuhan. Dan juga kami akan menerima lambang tubuh, jiwa dan roh-Mu Tuhan lewat perjamuan Tuhan. Biarlah Engkau layakkan hidup kami Tuhan, untuk kami dapat menerimanya Tuhan, untuk mengingat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan untuk firman-Nya kepada Ibu Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya saya sapa GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan, satu kesukaan kembali yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita ada di rumah Tuhan, itu satu kesempatan yang sangat indah. Walaupun mungkin saudara berkata, saya ada di rumah. Tetapi kalau saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, walaupun lewat online, saya yakin Tuhan juga akan memberkatinya. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu belajar lagi kebenaran firman Allah. Ya, seperti minggu lalu kita sudah belajar bersama, ya, bagaimana supaya api tidak menjadi padam. Haleluya. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang minyak dan pelita. Ya, kalau kita melihat ada beberapa hal di dalam kebenaran firman Allah, coba kita lihat dulu dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Cukup panjang, tapi kita baca saja supaya mengerti ya saudara. Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Saudara, kalau kita membaca ayat ini dikatakan ya, ada 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang bijaksana. Tetapi pagi ini kita akan berbicara tentang minyak dan pelita, ya. Pelita tak akan berarti tanpa minyak, ya. Dan sebaliknya, minyak tidak akan berguna tanpa pelita, ya. Jelas bahwa minyak dan pelita ada keterkaitan, ada hubungan yang tak dapat dipisahkan. Nah, kita akan bicara dulu tentang pelita, ya. Pelita atau disebut juga ya lentera, atau juga lampu dian, atau juga lampu yang menggunakan tenaga bahan bakar minyak, ya. Kalau dulu di kampung ya seringkali lampu itu ya lampu itu menggunakan minyak ya, bahan bakar minyak dan sebagainya. Pelita di sini ini berbicara tentang adalah gambaran hidup kita. Kita akan lihat dulu ya, di mana sih posisi atau tempat pelita itu, ya? Posisi atau tempatnya pelita itu di mana, ya? Sebab ini juga akan menentukan dalam posisi di mana letak pelita atau tempatnya pelita itu akan menentukan, ya. Tadi saya katakan bahwa pelita adalah gambaran hidup kita. Coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-16. Lukas 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ayat ini berkata ya, enggak ada orang yang menyalakan pelita menutupi dengan tempayan. Ya. Di ayat ini dalam Lukas 8 ayat 16 dikatakan di atas tempayan, ya. Kalau kita lihat juga ya di dalam Markus ya, tapi saya tidak bacakan. Markus pasal 4 ayat 21 dikatakan ya, di atas ditutup dengan gantang. Gantang ini juga berbicara misalnya apa? Gantang itu literan ya. Kalau enggak salah gantang itu literan ya. Nah, Saudara, ini dikatakan tidak ditutup dengan tempayan, Lukas tadi katakan. Dalam Markus katakan tidak ditutup dengan gantang, ya, atau literan. Nah, saudara, inilah posisi, ya, orang atau posisi hidup kita. Di mana tempatnya? Dikatakan pelita itu dapat dilihat oleh banyak orang. Haleluya. Tidak ditutup dengan gantang, tidak ditutup dengan tempayan, tetapi ya, diletakkan di atas kaki dian supaya semua orang melihatnya. Ya. Dengan kata lain, ya, dapat dilihat oleh banyak orang atau terbuka. Nah, Saudara, dikatakan oleh ayat ini, ya,
dilihat oleh banyak orang, terbuka. Nah saudara, dalam Ibrani juga dikatakan ya, kita ini adalah suratan yang terbuka. Semua orang dapat membaca hidup kita. Semua orang dapat melihat hidup kita. Terbuka ya. Tidak ditutup tetapi terbuka. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan dikatakan tadi tidak ditutup dengan tempayan atau gantang. Selain itu ya, dikatakan oleh ayat ini, saya ulangi Lukas 8 ayat 16, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau Markus tadi gantang, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Nah saudara, tadi dikatakan tidak ditutup dengan tempayan, tidak ditutup dengan gantang. Ya, ini berbicara juga tentang materialistis. Ya, nah saudara, kalau kita melihat selanjutnya juga dikatakan tidak disimpan di bawah kasur. Apa maksudnya? Ya, disebutkan di sini tidak disembunyikan atau tidak ditempatkan di bawah tempat tidur. Ini juga berbicara tentang kekudusan tempat tidur. Ya, selain tadi materialistis, berbicara tentang materialistis, ya, juga berbicara tentang kekudusan tempat tidur. Hari-hari ini seringkali kita dikagetkan dengan berita-berita, ya, anak-anak Tuhan ada yang jatuh, ya, dalam perzinahan dan sebagainya, sehingga rumah tangga mereka ya diambang kehancuran dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat di mana posisi atau letak pelita itu harus diletakkan. Tadi saya berbicara tentang pelita itu adalah hidup kita, berbicara tentang hidup kita. Apakah itu diletakkan di atas kaki Dian, kata ayat ini, dan berada di dalam ruangan yang dapat dilihat oleh semua orang. Dalam orang-orang yang di rumah bisa melihatnya, dikatakan. Nah saudara, berbicara tentang diletakkan di atas kaki Dian, ya, dan berada, ini berbicara tentang berada di dalam ruang suci, ya, ada di ruang suci. Jadi posisi pelita, ya, itu ayat ini berkata terbuka, gak ditutup-tutupin dengan gantang, tidak ditutup dengan tempayan, tetapi terbuka dan penuh kekudusan, penuh kesucian. Haleluya. Nah ini berbicara tentang posisi atau berbicara tentang letak. Nah kalau kita berbicara sekarang ya selanjutnya dikatakan pelita atau hidup kita ya harus dipersiapkan. Ya, harus dipersiapkan. Bertolak kepada ayat kita tadi Matius pasal 25. Coba baca di ayat 7. Di ayat 7. Matius 25 ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ya, saudara, pelita itu harus diletakkan terbuka, tidak ditutup-tutupin dikatakan. Tetapi juga pelita itu harus dipersiapkan. Ayat ini berkata, wanita-wanita itu membereskan pelita mereka. Harus dibereskan, harus dipersiapkan supaya pelita itu terus menyala. Haleluya, puji Tuhan. Ya, harus dibersihkan. Memang tidak gampang, saudara, berbicara tentang pembersihan. Berbicara tentang pemberesan, ya, tidak gampang. Sebab manusia seringkali ya merasa diri benar, selalu merasa diri oh aku benar, paling benar, ya. Kadang-kadang merasa diri selalu benar, tetapi
Kalau kita mau cocokkan dengan firman Allah, tatkala firman Allah berbicara kepada kita, menegur untuk memperbaiki, menegur untuk membersihkan, ya, kita siap. Haleluya. Sebab pelita itu harus dibersihkan. Haleluya. Puji Tuhan, ya, harus dipersiapkan. Nah, kalau kita melihat juga, ya, di dalam 1 Korintus, coba kita baca 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai ayat 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, saudara, dikatakan di sini oleh Paulus, ya, orang yang ikut dalam pertandingan harus menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan cuma satu hal, tapi dalam segala hal. Dan dikatakan di sini, mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota, dikatakan. Nah, saudara, ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi saudara, pelita atau hidup kita juga perlu dilatih hidup ini. Tubuh kita harus dilatih, ya. Selain harus dipersiapkan, harus dibereskan, tetapi juga tubuh ini harus dilatih. Ada satu ayat berkata, ya, hati berkehendak tetapi tubuh lemah, ya. Seringkali, ya, baru kita berniatan ingin berbuat baik, tetapi yang jahat sudah muncul. Itulah sebabnya tubuh itu harus dilatih. Untuk menjadi pemenang, ikut dalam perlombaan, harus rajin melatih tubuh. Kalau nggak latihan, saudara, ya, sudah 1 tahun nggak pernah lari, lalu suruh ikut lari, ya, lomba lari, wah sakit semua, saudara, ya, sakit semua, terasa. Tetapi kalau sudah dibiasakan, mulai lari-lari, ya, besoknya mungkin, ya, walaupun tidak tiap hari tapi ada selang berlari lagi, sehingga tidak merasa kaku. Kita perlu akui itu, bukan? Saya sendiri juga rasakan, saudara. Ya, mulai habis doa pagi mau jalan-jalan sambil lari-lari. Begitu selesai sudah pulang lari-lari, keliling-keliling lari-lari, pulang, aduh ini rasanya sakit semua. Ya, karena sudah lama enggak dilatih. Tetapi akhirnya karena seringkali dilatih lagi, lari lagi, sudah enggak berasa, enggak seperti waktu itu. Nah, saudara, tubuh juga kita harus latih. Kalau sulit untuk berdoa bangun pagi, sulit untuk baca firman Allah, dilatih, harus dilatih. Ada kemauan, sehingga itu akan terlaksana. Nah, saudara, jadi kita perlu mengerti, ya, bahwa kita juga selain harus membereskan, harus dipersiapkan pelita itu, juga tubuh kita harus dilatih, ya. Selain itu kita coba lihat dulu dalam Matius 12. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12
ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Maksudnya apa di sini, saudara? Ya, maksudnya, saudara, hidup kita itu, tubuh kita itu, tadi dikatakan gambaran pelita, tidak boleh dibiarkan kosong. Ya, jangan dibiarkan kosong. Dikatakan di sini, ya, setelah roh jahat itu keluar, akhirnya dia balik lagi. Sebentar, saudara. Akhirnya dia kembali lagi, saudara, karena dia melihat, oh tempat ini kosong, bersih, ya, nggak diisi. Akhirnya malah mengajak, dikatakan 7 roh lain yang lebih jahat masuk bersama-sama. Ini berbicara bahwa hidup ini, ya, hidup kita itu jangan dibiarkan kosong, tapi undang Yesus ada di hidup ini. Undang Roh Kudus menguasai hidup ini. Dia menjadi penguasa dalam hidup ini. Biarlah Roh Kudus setiap hari memimpin, menyertai hidup kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi rusak. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus di hidup kita. Kita tidak biarkan kosong, tetapi ada yang menguasai hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini berbicara tentang pelita tadi, ya, berbicara tentang pelita. Sekarang kita akan berbicara tentang minyak, sebab tema saya tadi katakan minyak dan pelita, ya. Sekarang kita akan berbicara tentang minyak. Minyak gambaran dari minyak urapan kuasa Roh Kudus, ya. Kita akan melihat ada beberapa hal, ya, ini sebagian yang saya akan sampaikan tentang fungsinya, ya. Fungsinya minyak ini, gambaran dari urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Fungsi atau kegunaannya, ya. Apa kegunaannya? Coba kita lihat dulu dalam Keluaran 27 ayat 20. Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kuperintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Dikatakan oleh ayat ini, ya, diperlukan minyak zaitun, dikatakan minyak zaitun tumbuk yang dikatakan yang murni. Untuk apa? Untuk lampu. Untuk lampu atau untuk pelita, ya. Supaya apa? Supaya bisa menerangi sekitarnya. Dibutuhkan minyak supaya bisa pelita itu menerangi di sekitarnya. Lampu itu bisa menerangi di sekitarnya. Ini berbicara tentang kesaksian hidup. Ya. Pelita atau hidup kita ini, ya, kalau ada minyak, maka lampu itu
akan menerangi sekitarnya. Ini berbicara tentang kesaksian hidup. Maaf ya saudara. Jadi ini berbicara tentang kesaksian hidup, ya. Karena ada minyak. Tadi saya katakan, apalah artinya pelita tanpa minyak? Begitu juga minyak tidak akan berarti kalau tidak ada pelita. Ya. Dibutuhkan minyak untuk supaya lampu itu bisa menerangi di sekitarnya. Menjadi kesaksian hidup. Sehingga orang lain boleh datang kepada Yesus karena melihat kesaksian hidup kita. Haleluya. Memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat sebagian lain lagi kegunaannya atau fungsinya dari minyak ini. Coba kita lihat Keluaran pasal 29 ayat 2. Keluaran 29 ayat 2. Keluaran 29 ayat 2. Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang dioles dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Saudara perhatikan di sini, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi dioles dengan minyak. Ya. Nah saudara, ini berbicara bahwa minyak ini juga untuk makanan, ya. Untuk memasakkan. Sehingga makanan itu menjadi masak, dibutuhkan minyak untuk makanan itu. Ini berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Haleluya. Kalau minyak itu ada dalam pelita, jangan takut dengan berkat-berkat jasmani. Haleluya. Minyak itu mengolesi makanan itu, dikatakan. Membuat makanan itu menjadi masak. Fungsi dari minyak. Berkat Allah, haleluya, tidak akan salah alamat kalau hidup kita penuh dengan minyak, haleluya. Kalau pelita itu penuh dengan minyak, tadi diumpamakan ya, sebagai wanita-wanita yang bijaksana, ya, selain pelitanya menyala, dia juga memiliki persediaan minyak, ya, haleluya, sehingga enggak kehabisan minyak. Pelitanya tetap menyala, tetapi dikatakan wahai wanita yang bodoh, dia tidak menyediakan minyak, persiapan minyak. Saat pelitanya sudah mulai padam, enggak ada minyak saudara, mana bisa menyala pelita itu. Dibutuhkan, haleluya, minyak. Sehingga tetap akan menyala pelita itu. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, minyak itu berfungsi untuk menyalakan lampu di sekitarnya sehingga menjadi kesaksian hidup. Dan minyak juga bisa untuk makanan atau memasakkan. Ini berbicara tentang berkat-berkat jasmani. Puji Tuhan. Lalu saudara, kegunaan yang ketiga kita akan melihat dalam Keluaran. Coba kita lihat Keluaran 29 ayat 7. Keluaran 29 ayat 7. Sesudah itu kuambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ya, saudara, dikatakan di ayat ini sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Minyak di sini kegunaannya yang ketiga yaitu untuk urapan. Berbicara tentang urapan saudara,
Urapan itu akan memberikan satu kemampuan yang khusus. Haleluya. Melewati dari batas pikiran akal kita. Melewati dari kemampuan manusia. Manusia itu terbatas kemampuannya. Ya. Ada saatnya manusia nggak bisa melakukan sesuatu. Ya. Kalau saudara tanya saya, bisa nggak bikin pesawat? Enggak lah, boro-boro bikin pesawat. Ya, nggak usah bikin pesawatnya. Bikin bannya aja mungkin rodanya atau apa, nggak bisa. Ada keterbatasan. Tetapi jangan lupa, seseorang yang diurapi dengan Roh Kudus, pelitanya penuh dengan minyak, maka di situ akan ada kemampuan khusus yang Tuhan akan beri. Haleluya. Kadang-kadang kita terpesona melihat bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Sehingga kita kagum, ada sesuatu yang kita rasakan, kita alami. Bagaimana kalau ada urapan Roh Kudus, ada penyertaan Roh Kudus dalam hidup ini. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Ada kemampuan khusus. Haleluya. Seringkali saya katakan kepada Roh Kudus, terima kasih. Saya makin kagum kepada Roh Kudus. Kehebatan cara kerjanya luar biasa. Kadang-kadang lewat satu peristiwa yang kita pikir, oh ini peristiwa rasanya tidak nyaman buat kita. Tetapi terima kasih, lewat peristiwa itu ternyata Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang ingin menunjukkan kehebatan cara dia bekerja. Sehingga kita terkagum-kagum. Luar biasa Engkau Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau penuh urapan Allah, kita juga akan penuh kemampuan khusus. Haleluya. Ada beberapa contoh-contoh. Ada contoh pengalaman Daud. Pengalaman Daud yang diurapi. Coba kita lihat dulu dalam 1 Samuel. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan ayat ini. Waktu Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Dikatakan oleh ayat ini, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Haleluya. Berkuasa. Haleluya. Roh Tuhan atas Daud. Puji Tuhan. Karena Daud diurapi. Puji Tuhan. Rindukan urapan Roh Kudus. Haleluya. Rindukan pelita itu penuh dengan minyak terus. Kita akan rasakan urapan Roh Kudus. Saudara lihat juga bagaimana Daud diurapi 2 Samuel. Pasal 2 ayat yang keempat. 2 Samuel 2 ayat yang keempat. 2 Samuel 2 ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Dikatakan di sini orang-orang Yehuda mengurapi Daud. Kita lihat juga dalam 1 Tawarit 11 ayat 3. 1 Tawarit 11 ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel.
Di sini dikatakan Daud diurapi sebagai raja Israel oleh tua-tua Israel. Daud diurapi minyak sebanyak 3 kali. Dan saudara perhatikan hidup Daud. Daud dapat mengalahkan Goliat. Dikatakan Goliat itu enggak seperti manusia biasa yang normal. Ya, bahkan perawakannya saja berbeda. Seperti raksasa dikatakan. Dan dia juga ahli, ya, ahli mungkin menggunakan tombak, ahli menggunakan apapun, ya. Dia punya pengalaman yang cukup membuat banyak orang takut kepada dia. Goliat raksasa, Goliat yang menakutkan. Tetapi dikatakan Daud dapat mengalahkan Goliat. Karena Daud pernah diurapi minyak sebanyak 3 kali. Ini satu contoh pengalaman Daud. Bagaimana Daud boleh melihat hidup Daud, ya, penuh dengan kejutan-kejutan. Haleluya. Ya, cara manusia mustahil. Sebab dikatakan Daud itu masih seperti anak, mungkin pipinya aja dikatakan kemerahan. Ya, masih imut-imut mungkin. Tetapi dia harus melawan Goliat yang di luar akal, nggak mungkin. Tetapi Goliat bisa roboh. Haleluya. Oleh Daud. Karena Daud disertai oleh Roh Kudus. Daud disertai dengan urapan Roh Kudus. Sehingga ada kuasa. Ya, dikatakan bahwa ayat itu berkata bahwa berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ada satu perbedaan dalam hidup Daud. Karena apa? Karena minyak urapan itu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, rindukan untuk terus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuh dengan minyak urapan. Haleluya. Pelitamu tidak akan padam. Pelitamu akan menyala terus. Haleluya. Dan akan dilihat oleh semua orang. Bahwa pelita itu menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, jangan khawatir. Jangan takut dengan keadaan apapun. Ya, situasi, kondisi, keadaan dunia ini tidak lebih baik mungkin. Ya, tidak menjanjikan akan lebih baik. Tetapi kalau pelita kita penuh dengan minyak. Jangan takut, haleluya. Minyak itu terus akan membuat lampu itu menyala, dapat menerangi sekitarnya, haleluya. Dan minyak itu juga bisa mematangkan makanan. Minyak itu akan menolong sehingga itu akan menjadi kekuatan dalam tubuh kita. Dan karena kita diberkati oleh Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam Filipi, coba kita baca dalam Filipi. Sebagai ayat-ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Segala haleluya, perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selama kita hidup di dunia ini, ya, kita banyak pergumulan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Paulus tadi berkata, bagaikan orang yang sedang ikut dalam pertandingan, berlomba. Enggak nyantai, tapi berjuang. Kalau enggak salah suratan Ayub berkata, ya, bahwa manusia itu bergumul, tiap hari hidupnya bergumul. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan. Itulah sebabnya kita perlu kekuatan, kita perlu pertahanan, kita perlu kemenangan di saat kita bergumul. Di saat kita berjuang, kita butuh kekuatan, kita butuh pertahanan, kita butuh kemenangan.
Hanya dengan urapan Roh Kudus kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Haleluya. Ayat ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Gak ada kekuatan di hidup ini kalau mau jujur. Tapi karena ada Roh Allah. Ada urapan itu dalam hidup ini. Karena minyak itu dalam pelita. Haleluya. Sehingga kita menjadi kuat. Kita menjadi sanggup dalam pergumulan yang berat sekalipun. Kita bisa menang. Kita bisa bertahan. Bahkan Paulus berkata, ya, menjadi pemenang. Menerima hadiah. Karena pemenang, haleluya, puji Tuhan. Ya, Paulus berkata, aku tidak sembarangan meninju angin. Punya sasaran, punya tujuan. Ada persiapan, hidup ini dipersiapkan, dilatih. Karena punya tujuan, tidak asal meninju angin, Paulus berkata. Tetapi karena dia punya tujuan. Saya harus menang. Saya harus menang dalam pertandingan. Saya harus menerima hadiah. Sehingga kita latih hidup ini. Kita perjuangkan hidup ini. Sehingga membawa hasil yang baik. Haleluya. Kita perlu akui bahwa kita gak akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Kita tidak akan bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Ada saatnya kita nggak mampu. Itulah sebabnya kita perlu kekuatan dari pekerjaan Roh Kudus. Nggak ada yang lain. Haleluya. Kalau minyak itu penuh di hidup ini, maka pelita itu terus akan menyala. Kalau pelita menyala, nggak usah takut. Ya. Roh Allah ada di hidup Daud. Maka dikatakan Roh Allah, ya, kuasa Roh Kudus ada di hidup Daud. Dan Daud dapat mengalahkan Goliat yang tidak masuk akal. Haleluya. Kiranya Roh Kudus boleh menolong, mengingatkan saya dan saudara. Betapa pentingnya kita minta minyak itu terus ada di hidup ini. Bukan berarti kita tidak melakukan tugas-tugas di dunia ini. Kita tetap melakukan, tetapi jangan lupa kita juga perlu mengambil perhatian. Berjuang. Kita juga pikirkan supaya minyak itu terus enggak kehabisan di hidup ini. Tidak menjadi wanita yang bodoh, tetapi menjadi wanita yang bijaksana. Karena ada persediaan minyak. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Pagi ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Ya, siapkan hatimu untuk diberkati dengan perjamuan suci. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Kita nyanyikan sebuah pujian, pada satu bukit jauh dari sini.
sebagai lambang darah Yesus dan roti sebagai tubuh Yesus. Masing-masing persiapkan sebagai imam dalam keluarga, bapak-bapak ya, dapat membagikan kepada seisi keluarganya ya perjamuan ini, dan saudara masing-masing persiapkan, kita siapkan hati kita supaya diberkati lewat perjamuan ini. Seringkali kita mendengar kesaksian-kesaksian di tengah-tengah ya makan dan minum perjamuan suci. Di situ ada kesembuhan, di situ ada pertolongan, di situ ada mujizat yang dialaminya. Puji Tuhan. Firman Allah berkata, siapa yang makan dan minum tidak benar, hidup dalam dosa, tidak mau minta ampun kepada Tuhan, maka di situ dikatakan justru kutuk akan turun di atasnya. Jangan main-main, siapkan hatimu. Kalau ada Tuhan ingatkan sesuatu yang salah, bereskan sebelum engkau makan dan minum perjamuan suci. Haleluya. Nyanyikan kembali lagu ini. Kita akan siapkan roti dan anggur. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita semua. Haleluya. Kayu kasar karena dosa besar, di sana Tuhan putra balik. Ku datang pada salib itu, sebagai lambang tubuh Yesus dengan tangan kanan ke atas, jangan dimakan dulu. Saya akan membacakan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu adalah makanan yang benar. Karena kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Maka kami akan makan dengan iman, bahwa makanan ini adalah makanan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu menyatu dengan tubuh kami. Karena kami percaya tubuhmu terpecah karena dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami yakin lewat anggur sebagai darah Yesus yang sudah tertumpah atas kami dapat menyucikan dosa kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa jadinya kalau Engkau tidak mati di atas kayu salib, Tuhan? Hidup kami tidak akan diselamatkan. Terima kasih Engkau rela mati untuk kami. Haleluya. Engkau rela tubuhmu terpecah karena kami, Tuhan. Sungguh luar biasa. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas pengorbanan-Mu. Tetapi tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Dapat melakukan apa yang dapat kami buat untuk Tuhan. Sehingga Engkau boleh disenangkan lewat hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap umat-Mu, baik khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, baik siapapun yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua. Yang sakit Engkau jamak sembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang ada dalam tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamak Tuhan. Berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau melihat mereka yang percaya kepadamu, Engkau jamak di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan masalah keuangan, masalah pekerjaan, omset-omset yang belum terpenuhi, usaha-usaha yang baru dirintis yang belum berjalan dengan baik, kami berdoa, Tuhan Engkau tolong Tuhan. Engkau buka jalan Bapa yang baik. Berkati umat-Mu, haleluya. Kami tahu bahwa Engkau berkuasa melakukan segala perkara. Kalau hidup kami terus penuh dengan minyak, haleluya, lampu kami terus akan menyala Tuhan. Terima kasih. Pelita kami terus akan menyala. Engkau memberkati setiap umat-Mu, apapun yang mereka sedang hadapi, di dalam nama Yesus. Masalah rumah tangga, mungkin ada di ambang kehancuran dalam keluarga-keluarga yang ada. Engkau kiranya menolong di dalam nama Yesus. Tolong keluarga dari umat-Mu Tuhan. Engkau pulihkan kalau ada rumah tangga yang mendekati kehancuran. Engkau tolong, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Baik hubungan orang tua dengan anak yang mungkin, oh Tuhan, mengalami satu kondisi yang tidak baik. Tuhan tolong pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba titipkan seluruh jemaat, dari anak-anak, oh baik mereka yang, oh Tuhan, baby-baby yang baru dilahirkan, anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum dewasa, kaum lansia, semua diberkati Tuhan, semua dilindungi Tuhan, semua dijaga oleh Allah, semua diberkati oleh Tuhan. Engkau lindungi dari penyakit apapun, dari virus-virus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Berkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, bahkan Tuhan kebahagiaan dalam rumah tangga. Semua Engkau berikan bagi mereka yang percaya kepadamu. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Kiranya Tuhan tolong, Engkau sanggup membuka rahimnya, memberkati mereka, sehingga mereka boleh melihat mujizat. Ada keturunan ilahi yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang akan keluar kota karena tugas pekerjaan.
mereka yang sudah ada di luar kota, dimanapun mereka berada, lindungi mereka Tuhan, jaga mereka, jauhkan dari penyakit apapun, dari virus-virus apapun, di dalam nama Yesus. Perlindungan Allah menyertainya, sehingga pulang pergi semua ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Engkau berikan mereka kesanggupan, kemampuan untuk menghadapi atau menyelesaikan tugas-tugas yang berat. Tuhan tolong sanggupkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Keselamatan bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Engkau terus di Indonesia Tuhan. Roh-Mu bekerja dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan, siapapun dia dalam keluarganya, kiranya dilindungi oleh Allah bersama jemaatnya, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Engkau memberkati juga jemaat yang dengan sukarela tetap melakukan tugas-tugasnya. Mereka baik yang mentransfer ataupun yang mengantar untuk kolekte kas gereja. Baik juga para donatur-donatur gereja. Oh Tuhan, yang memperhatikan rumah Tuhan. Mereka-mereka juga yang memperhatikan pastori, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah, perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Engkau akan memberkati kembali, berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati seberapa kami terbatas dalam pelayanan karena situasi kondisi tempat kami. Berkati mereka yang sudah melayani pagi hari ini. Berkati dengan berkat yang datang dari Allah sendiri. Rumah tangga keluarganya, pekerjaannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat Allah yang sudah Tuhan berikan bagi kami lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai kita bersama. Puji Tuhan.